Sahabat jiwa yang terpilih, jika saat ini matamu tertuju pada tayangan ini, percayalah, ini bukan pertemuan biasa. Di antara jutaan arus informasi yang berlalu lalang setiap detik, ada satu momen di mana kesadaranmu berhenti, lalu memilih untuk hadir di sini. Itu bukan kebetulan. Ada panggilan halus dari semesta, ada getaran lembut dari alam ilahi yang menuntun langkahmu sampai ke ruang pertemuan ini. Dan kamu adalah bagian dari mereka yang dipanggil. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan dirimu sejenak melepaskan dunia luar. Tinggalkan dulu hiruk-pikuk pikiran tentang tugas, kekhawatiran, atau hal-hal yang membebani hati. Tidak ada yang lebih penting saat ini selain kehadiranmu di momen ini. Anggaplah ini sebagai ruang sunyi yang disiapkan khusus untukmu, tempat di mana jiwamu boleh bernafas lebih dalam, lebih tenang, dan lebih jujur pada dirinya sendiri. Mari kita ciptakan suasana yang nyaman untuk perjalanan batin ini. Jika kamu sedang duduk, rapikan posisi dudukmu. Jika berbaring, tarik selimutmu lebih dekat, rasakan hangatnya memeluk tubuhmu. Mungkin kamu ingin menyiapkan secangkir teh hangat, kopi yang mengepul pelan, atau camilan kecil yang menenangkan. Biarkan setiap tegukan dan setiap gigitan menjadi penanda bahwa kamu memilih hadir sepenuhnya di sini, bersama energi yang sedang mengalir melalui tayangan ini. Sahabat jiwa, ada kalanya alam semesta berbicara tidak dengan suara keras, tetapi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa tertarik tanpa alasan, rasa dekat tanpa pernah bertemu, rasa seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Itulah bahasa alam ilahi, bahasa yang tidak selalu dipahami pikiran, tetapi dikenali oleh jiwa. Dan ketika kamu menemukan pesan seperti ini, sesungguhnya jiwamu sedang menjawab panggilan yang telah lama menantimu. Terima kasih karena kamu telah mengikuti aliran ini sampai ke sini. Terima kasih karena telah membuka hatimu dan mengizinkan dirimu terhubung dengan energi yang sama. Bagi kamu yang telah menekan tombol subscribe di Pancaran Jiwa, aku ingin kamu tahu, itu bukan sekadar klik biasa. Itu adalah niat. Niat untuk bertumbuh, untuk memahami diri, dan untuk berjalan bersama frekuensi yang lebih sadar. Kamu kini telah menjadi bagian dari komunitas Pancaran Jiwa, keluarga besar yang dipertemukan bukan oleh kebetulan, melainkan oleh kesamaan getaran jiwa. Dan untukmu yang baru hadir, mungkin ini adalah langkah awalmu. Jika hatimu merasa selaras, jangan ragu untuk bergabung. Karena setiap jiwa yang berkumpul di sini membawa cahaya kecilnya masing-masing, dan bersama, cahaya itu menjadi lebih terang. Sebelum kita memasuki pembahasan yang akan kamu dengar sesaat lagi, aku ingin mengajakmu berinteraksi. Tinggalkan jejak kehadiranmu di kolom komentar. Tuliskan satu kata sederhana, hadir, atau apapun yang mewakili perasaanmu saat ini. Dengan begitu, energimu tercatat, dan semesta mengetahui bahwa kamu menjawab panggilan yang diberikan padamu hari ini. Sekarang, tarik nafas perlahan. Lepaskan. Biarkan pikiranmu hening sejenak. Biarkan hatimu terbuka. Karena apa yang akan kamu dengar setelah ini bukan sekadar kata-kata, melainkan pesan yang mungkin telah lama disiapkan untuk menemukanmu. Dan hari ini, kamu menemukannya. Baik, sekarang kita masuk perlahan ke bagian pertama dari pesan yang mungkin tanpa kamu sadari, sudah lama bergetar di dalam ruang hatimu sendiri. Ada sebuah rasa yang tidak semua orang pernah mengalaminya. Rasa yang tidak berisik, tidak menuntut, bahkan tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata. Ia lebih seperti jejak hangat yang tertinggal di dalam batin, tenang, diam, tetapi nyata. Dan yang menarik, rasa seperti ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia bisa tertutup waktu, tertimbun pengalaman, atau tersamarkan oleh kehidupan baru, tetapi ia tidak padam. Bayangkan sejenak, seseorang yang pernah hadir dalam perjalanan hidupmu. Mungkin tidak selalu dekat, mungkin bahkan sudah lama tidak kamu temui. Namun entah mengapa, ketika namanya terlintas, ada getaran kecil yang berbeda dibandingkan orang lain. Tidak selalu romantis, tidak selalu dramatis. Kadang justru sangat sederhana, tetapi ada kedalaman di sana yang sulit dijelaskan. Dan inilah hal yang jarang disadari banyak orang, ada perasaan yang tidak diciptakan oleh momen singkat. Ada cinta yang tidak lahir dari kebersamaan yang panjang. Ada ikatan yang terasa kuat bukan karena seberapa sering bertemu, tetapi karena seberapa dalam jiwa saling mengenali. Ikatan seperti ini tidak dibangun oleh logika, melainkan oleh resonansi batin.
Coba rasakan baik-baik saat ini, apakah pernah ada seseorang yang walau telah lama berlalu, tetap terasa hidup di dalam ingatanmu. Bukan sekadar kenangan, tetapi seperti ada bagian dirimu yang masih terhubung dengannya. Jika ya, itu bukan hal aneh. Itu tanda bahwa ada perasaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Bukan karena kurangnya penutup, tetapi karena ia memang tidak dimaksudkan untuk berakhir di waktu itu. Waktu sering dianggap sebagai penghapus rasa. Orang berkata, nanti juga lupa, atau nanti juga hilang. Namun kenyataannya, waktu hanya menghapus yang dangkal. Yang tidak terlalu berarti akan memudar dengan sendirinya. Tetapi yang dalam, justru semakin tenang, semakin jernih, dan kadang semakin kuat. Ia tidak berisik lagi seperti dulu, tetapi ia menetap. Dan di titik inilah banyak jiwa mulai sadar, bahwa ada cinta yang tidak pernah padam meski kehidupan berjalan ke arah yang berbeda. Cinta yang tidak menuntut kepemilikan, tidak memaksa kehadiran, tidak mengejar pengakuan. Ia hanya ada, diam, bertahan, seperti bara kecil yang tetap hangat meski tertutup abu waktu. Menariknya, seringkali kedua orang yang terhubung oleh rasa seperti ini menjalani hidup masing-masing. Mereka bertumbuh di tempat berbeda, melalui pengalaman yang berbeda, bahkan mungkin dengan pasangan yang berbeda. Tetapi di suatu sudut batin, ada ruang yang tetap menyimpan nama yang sama. Bukan karena tidak bisa move on, bukan karena terjebak masa lalu, melainkan karena memang ada bagian jiwa yang pernah tersentuh dengan sangat dalam. Jika kamu sedang mendengarkan ini, coba biarkan dirimu jujur sejenak. Tidak perlu menjelaskan ke siapapun. Tidak perlu mengakui pada dunia. Cukup rasakan saja di dalam. Apakah ada seseorang yang ketika kamu pikirkan, ada rasa hangat yang tidak berubah walau waktu telah lama berlalu? Jika ada, kamu sedang menyentuh lapisan rasa yang sangat manusiawi sekaligus sangat spiritual. Banyak orang mengira cinta hanya tentang kedekatan fisik atau kebersamaan nyata. Padahal ada bentuk cinta yang lebih sunyi, cinta yang tetap hidup bahkan dalam jarak, diam, dan ketidakhadiran. Cinta yang tidak menuntut hubungan aktif, tetapi tetap menjaga kehadiran batin. Dan cinta seperti ini, seringkali adalah yang paling sulit dipadamkan. Menariknya lagi, ketika dua jiwa pernah saling menyentuh di kedalaman seperti itu, mereka cenderung saling membawa jejak satu sama lain sepanjang hidup. Tanpa sadar, mereka membandingkan. Bukan membandingkan orangnya, tetapi perasaannya. Kenapa rasanya tidak sama ya? Kenapa kedekatan ini terasa berbeda? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul bukan karena hubungan sekarang salah, tetapi karena jiwa pernah mengenal getaran yang sangat khas. Disinilah banyak orang mulai memahami bahwa tidak semua rasa bisa digantikan. Bukan berarti tidak bisa mencintai lagi, bisa. Tetapi ada pengalaman batin tertentu yang unik, yang tidak selalu terulang. Seperti lagu yang pernah kamu dengar di waktu tertentu dalam hidupmu. Kamu bisa mendengar banyak lagu lain setelahnya, tetapi ada satu lagu yang selalu terasa punya tempat khusus. Bukan karena paling sering diputar, tetapi karena ia pernah hadir di momen yang sangat dalam. Dan rasa yang kita bicarakan di sini, sering seperti itu. Ia tidak mendominasi hidupmu setiap hari. Kamu tetap menjalani aktivitas, tetap tertawa, tetap mencintai hal lain. Tetapi jika suatu hari kenangan itu muncul, entah lewat mimpi, lagu, tempat, atau kebetulan kecil, ada getaran lembut yang terasa akrab. Seolah hatimu berkata, oh, rasa ini masih ada. Sahabat jiwa, coba dengarkan bagian ini dengan pelan. Tidak semua orang diberi pengalaman mencintai sedalam itu. Banyak hubungan berjalan di permukaan, dekat, hangat, tetapi tidak sampai menyentuh inti batin. Maka jika kamu pernah memiliki rasa yang tetap hidup walau waktu memisahkan, sesungguhnya kamu pernah mengalami bentuk kedekatan jiwa yang sangat murni. Dan yang menarik, rasa seperti ini jarang berisik. Ia tidak selalu ingin kembali. Ia tidak selalu ingin memiliki. Kadang ia hanya ingin diakui keberadaannya. Bahwa pernah ada seseorang yang begitu berarti. Bahwa pernah ada koneksi yang begitu nyata. Dan bahwa waktu tidak mampu menghapusnya. Coba rasakan lagi, sambil terus mendengarkan sampai akhir bagian ini. Biarkan dirimu tenggelam sebentar dalam kesadaran itu. Tidak untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk memahami kedalaman hatimu sendiri. Karena ketika kamu menyadari bahwa ada cinta yang tidak pernah padam di dalam dirimu, kamu juga sedang menyadari kapasitas jiwamu untuk mencintai dengan sangat tulus.
Dan di titik ini, banyak orang mulai melihat masa lalu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai sesuatu yang hilang, tetapi sebagai sesuatu yang tetap hidup dalam bentuk lain. Bukan lagi sebagai kegagalan, tetapi sebagai pengalaman batin yang membentuk kedalaman perasaan mereka hari ini. Mereka mulai memahami bahwa beberapa pertemuan memang tidak dimaksudkan untuk lama secara fisik, tetapi sangat lama secara jiwa. Jika kamu masih bersama video ini sampai sekarang, mungkin bagian ini sedang menyentuh sesuatu yang personal di dalam dirimu. Mungkin kamu mulai teringat seseorang. Mungkin ada wajah, suara, atau suasana tertentu yang muncul. Tidak apa-apa, biarkan saja hadir. Kamu tidak perlu melakukan apapun dengan ingatan itu. Cukup akui, ya, rasa itu pernah ada, dan mungkin masih ada dalam bentuk yang tenang. Kesadaran seperti ini sering membawa kelegaan yang halus. Karena kamu berhenti memaksa diri untuk melupakan. Kamu berhenti menghakimi diri karena masih merasakan. Kamu berhenti bertanya, kenapa belum hilang? Kamu mulai menerima bahwa beberapa rasa memang tidak diciptakan untuk hilang, melainkan untuk menjadi bagian dari struktur batinmu. Dan disitulah keindahannya, bahwa hati manusia mampu menyimpan kehangatan selama bertahun-tahun tanpa harus memilikinya kembali. Bahwa jiwa manusia mampu tetap terhubung dalam sunyi tanpa harus bertemu. Bahwa cinta manusia tidak selalu tentang bersama, kadang tentang pernah tersentuh sedalam itu. Teruslah bersama aliran kata ini, karena semakin kamu mendengarkan, semakin kamu mungkin mengenali dirimu sendiri di dalamnya. Tidak perlu terburu-buru memahami semuanya. Cukup rasakan, biarkan setiap kalimat seperti air hangat yang menyentuh ruang batinmu perlahan. Karena di balik kesadaran tentang rasa yang tidak pernah padam ini, ada makna yang jauh lebih dalam yang akan kita temukan bersama. Sekarang, kita melangkah lebih dalam lagi ke lapisan berikutnya dari perjalanan batin ini. Masih berkaitan dengan rasa yang tidak pernah benar-benar hilang, tetapi kali ini kita melihatnya dari sudut yang lebih luas, dari cara semesta bekerja menjaga sesuatu yang memang belum selesai di antara dua jiwa. Dalam kehidupan manusia, tidak semua hubungan berakhir karena cinta menghilang. Ini hal yang sering tidak disadari. Banyak orang berpikir, jika dua orang berpisah, berarti perasaannya sudah habis. Padahal kenyataannya, sangat sering justru sebaliknya, rasa masih ada, tetapi keadaan tidak mengizinkan. Waktu tidak tepat, kedewasaan belum cukup, arah hidup belum selaras, atau luka batin masing-masing masih terlalu besar untuk menyatu. Dan disinilah misteri itu muncul, bahwa ada rasa yang tidak dihapus oleh perpisahan, melainkan hanya ditunda oleh kehidupan. Coba bayangkan dua jiwa yang pernah saling dekat di satu fase hidup. Mereka bertemu di waktu yang mungkin terlalu awal, atau terlalu rumit. Mereka belum mengenal diri sepenuhnya. Mereka belum selesai dengan ketakutan masing-masing. Mereka belum tahu bagaimana mencintai tanpa melukai. Lalu keadaan memisahkan mereka. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak mampu berjalan bersama saat itu. Jika kamu pernah mengalami ini, kamu tahu rasanya berbeda dengan putus karena sudah tidak cinta. Rasanya seperti ada sesuatu yang masih hidup tetapi tidak bisa dilanjutkan. Seperti buku yang ceritanya belum selesai tetapi sudah harus ditutup. Dan ketika ditutup, kamu tahu di dalamnya masih ada halaman yang belum terbaca. Banyak orang mencoba melanjutkan hidup setelah perpisahan seperti ini. Mereka membangun rutinitas baru, bertemu orang baru, membuka bab lain. Secara lahiriah, hidup berjalan. Tetapi di kedalaman tertentu, ada ruang batin yang tetap menyimpan energi lama itu. Bukan sebagai luka terbuka, tetapi sebagai sesuatu yang belum lengkap. Dan yang menarik, semesta sering tidak menghapus energi yang belum selesai. Ia menyimpannya. Energi hubungan yang belum tuntas tidak hilang begitu saja. Ia seperti gelombang yang tetap ada di frekuensi tertentu. Mungkin tidak selalu terasa setiap hari, tetapi tetap eksis. Dan kadang, bertahun-tahun kemudian, gelombang itu muncul kembali dalam bentuk yang halus. Misalnya, kamu tiba-tiba memikirkan seseorang tanpa alasan jelas. Atau kamu bermimpi tentangnya setelah lama tidak ingat. Atau kamu menemukan sesuatu yang mengingatkan pada masa itu. Bahkan kadang kamu bertemu orang lain yang memiliki kemiripan energi dengannya. Semua ini bukan sekadar kebetulan pikiran. Ini sering menjadi tanda bahwa ada energi hubungan lama yang masih tersimpan di lapisan batinmu. Sahabat jiwa, coba perhatikan pelan-pelan.
Apakah pernah ada momen di mana seseorang dari masa lalu tiba-tiba muncul di kesadaranmu setelah lama tidak terlintas? Dan kemunculan itu terasa hangat, bukan menyakitkan. Terasa hidup, bukan sekadar nostalgia kosong. Jika ya, kemungkinan besar itu adalah bagian dari energi hubungan yang belum sepenuhnya selesai. Semesta bekerja dengan cara yang sangat berbeda dari logika manusia. Manusia melihat waktu sebagai garis lurus, masa lalu selesai, masa kini berjalan, masa depan belum terjadi. Tetapi di tingkat batin, pengalaman tidak selalu hilang saat waktu berlalu. Yang belum selesai tetap tersimpan dalam kesadaran terdalam. Dan karena itu, beberapa hubungan terasa seperti masih ada, walau secara fisik sudah lama tidak ada. Menariknya lagi, ketika dua orang yang pernah memiliki hubungan belum selesai menjalani hidup masing-masing, mereka sebenarnya sedang bertumbuh terpisah. Setiap pengalaman baru membentuk mereka. Setiap luka menyadarkan mereka. Setiap hubungan lain mengajarkan sesuatu. Tanpa sadar, mereka berkembang menuju versi diri yang berbeda dari saat dulu mereka bertemu. Inilah bagian yang sering tidak disadari, kadang perpisahan bukan akhir, tetapi jeda pertumbuhan. Bayangkan dua benih yang ditanam terlalu dekat saat masih kecil. Jika dibiarkan, akar mereka akan saling menghambat. Maka mereka dipindahkan ke tanah berbeda. Mereka tumbuh sendiri-sendiri. Akar mereka menguat. Batang mereka kokoh. Dan jika suatu hari mereka ditanam kembali berdekatan, mereka tidak lagi saling menghambat, mereka saling menopang. Begitu pula beberapa hubungan jiwa. Ada yang dipisahkan bukan untuk diakhiri, tetapi untuk dipersiapkan. Dan karena itu, rasa yang pernah ada tidak dihapus. Ia disimpan. Ia menunggu. Ia tetap hidup dalam bentuk tenang. Seperti api kecil yang dijaga agar tidak padam, tetapi juga tidak membakar sebelum waktunya. Jika kamu masih mendengarkan sampai titik ini, mungkin kamu mulai memahami sesuatu yang halus, bahwa tidak semua yang berpisah benar-benar selesai. Bahwa ada hubungan yang berhenti di dunia luar tetapi terus berjalan di dunia batin. Dan bahwa semesta tidak selalu memutus, kadang hanya menunda. Banyak orang baru menyadari ini setelah waktu panjang berlalu. Mereka bertemu kembali seseorang dari masa lalu, dan mereka merasakan sesuatu yang mengejutkan, rasa itu masih ada. Tidak identik, tidak sama persis, tetapi jelas belum hilang. Dan mereka bertanya dalam hati, kenapa perasaan ini terasa seperti kemarin? Jawabannya sederhana sekaligus dalam, karena di tingkat batin, hubungan itu memang belum selesai saat dulu terpisah. Dan disinilah pentingnya memahami bahwa perpisahan tidak selalu berarti kegagalan. Kadang itu hanyalah jeda dalam cerita yang lebih panjang. Cerita yang tidak bisa dibaca sekaligus, tetapi terbentang dalam beberapa bab kehidupan. Sahabat jiwa, teruslah dengarkan dengan tenang. Biarkan dirimu terbuka pada kemungkinan bahwa beberapa orang memang tidak keluar dari hidup kita sepenuhnya. Mereka mungkin tidak hadir secara fisik, tetapi tetap ada di ruang batin. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai energi yang masih tersimpan. Kesadaran ini sering membawa perasaan aneh yang hangat. Campuran antara menerima masa lalu dan merasakan kehadirannya sekaligus. Kamu tidak ingin kembali ke masa itu, tetapi kamu juga tidak ingin menghapusnya. Kamu hanya menyadari, ada sesuatu yang masih hidup di sana. Dan ketika seseorang memahami ini, ia berhenti melawan kenangan. Ia berhenti memaksa lupa. Ia berhenti merasa bersalah karena masih merasakan. Ia mulai melihat hubungan masa lalu sebagai bagian dari perjalanan jiwa yang belum sepenuhnya tuntas. Teruslah bersama aliran ini, karena memahami bahwa semesta menyimpan rasa yang belum selesai adalah langkah penting sebelum kita melihat bagaimana rasa itu bisa muncul kembali dalam hidup seseorang dengan cara yang tidak terduga. Sekarang kita memasuki lapisan berikutnya yang lebih dalam lagi, tentang bagaimana waktu, usia, dan perjalanan hidup ternyata tidak selalu menjadi penghalang bagi dua jiwa yang pernah saling mengenal di kedalaman. Justru seringkali, jarak waktu itulah yang membuat suatu rasa berubah bentuk, dari yang dulu belum matang, menjadi lebih jernih dan lebih siap. Banyak orang percaya bahwa cinta memiliki masa berlaku. Bahwa jika dua orang tidak bersama dalam waktu tertentu, maka perasaan itu pasti akan hilang. Logika manusia memang seperti itu, apa yang lama tidak disentuh dianggap mati. Namun jiwa tidak bekerja dengan logika kalender. Jiwa mengenal pengalaman melalui kedalaman, bukan durasi. Ada hubungan yang berlangsung bertahun-tahun tetapi tidak meninggalkan jejak dalam.
Ada juga hubungan singkat yang hanya sekejap, tetapi meninggalkan resonansi yang bertahan sangat lama. Bukan karena lamanya waktu bersama, tetapi karena kualitas pertemuan batin yang terjadi saat itu. Coba rasakan sebentar, apakah kamu pernah bertemu seseorang yang terasa begitu akrab padahal waktu kebersamaan kalian tidak panjang? Seolah percakapan mengalir tanpa usaha. Seolah ada pemahaman yang tidak perlu dijelaskan. Seolah kamu tidak perlu menjadi orang lain di hadapannya. Jika pernah, kamu tahu bahwa kedekatan seperti itu tidak diukur oleh waktu, melainkan oleh keselarasan jiwa. Dan disinilah usia menjadi hal yang menarik. Karena manusia sering merasa, sudah terlambat, sudah lewat masanya, kita sudah berubah. Padahal perubahan justru inti dari perjalanan hidup. Setiap tahun yang berlalu membentuk kesadaran baru. Luka yang dulu tajam menjadi pelajaran. Ego yang dulu kaku menjadi lebih lunak. Ketakutan yang dulu besar menjadi lebih bisa dipahami. Jadi ketika dua orang yang pernah saling terhubung di masa lalu menjalani hidup terpisah selama bertahun-tahun, mereka sebenarnya tidak menjauh, mereka bertumbuh. Mereka mungkin mengalami hubungan lain, kegagalan lain, kebahagiaan lain. Semua itu membentuk kedewasaan emosional yang dulu belum mereka miliki saat pertama bertemu. Dan kadang, di titik tertentu dalam kehidupan, seseorang mulai merasakan bahwa dirinya telah berubah. Cara melihat cinta berubah. Cara memahami pasangan berubah. Cara memahami diri sendiri berubah. Ia tidak lagi mencari kesempurnaan, tidak lagi menuntut tanpa sadar, tidak lagi mencintai dengan ketakutan. Ia mulai mencintai dengan kesadaran. Di fase inilah kenangan lama kadang muncul kembali, tetapi dengan rasa yang berbeda. Bukan seperti remaja yang rindu dramatis. Bukan seperti luka yang belum sembuh. Melainkan seperti ingatan hangat tentang seseorang yang pernah sangat berarti. Dan yang mengejutkan, rasa itu terasa lebih tenang, lebih dewasa, lebih jernih daripada dulu. Sahabat jiwa, dengarkan pelan bagian ini. Ada cinta yang dulu belum bisa bertahan karena kedua orang belum siap. Bukan karena mereka salah satu sama lain, tetapi karena mereka belum mengenal diri sepenuhnya. Mereka masih belajar siapa diri mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mencintai tanpa kehilangan diri. Ketika waktu berlalu dan kedewasaan tumbuh, seseorang bisa melihat masa lalu dengan mata baru. Ia bisa memahami kenapa dulu sulit. Ia bisa melihat kesalahannya sendiri tanpa menyalahkan. Ia bisa menghargai apa yang pernah ada tanpa menyesal. Dan di titik itu, kenangan tentang seseorang dari masa lalu tidak lagi terasa berat. Ia terasa hangat. Inilah momen ketika usia berhenti menjadi penghalang. Karena yang berubah bukan hanya waktu, yang berubah adalah kesadaran. Dua orang yang dulu belum siap bisa menjadi dua orang yang sangat berbeda setelah bertahun-tahun. Mereka mungkin memiliki kedalaman yang dulu tidak ada. Mereka mungkin memiliki ketenangan yang dulu belum terbentuk. Mereka mungkin memahami cinta dengan cara yang jauh lebih sehat. Dan jika dua jiwa yang pernah selaras bertemu kembali setelah masing-masing bertumbuh, seringkali mereka merasakan sesuatu yang sangat khas, rasa akrab yang tidak hilang, tetapi kini terasa lebih dewasa. Bukan lagi ketertarikan impulsif. Bukan lagi emosi yang naik turun. Melainkan kedekatan yang tenang, percakapan yang dalam, kehadiran yang nyaman. Mereka mungkin sadar bahwa ada bagian dari diri mereka yang masih mengenali satu sama lain, meski waktu telah lama berlalu. Banyak orang yang mengalami pertemuan kembali seperti ini menggambarkannya dengan cara yang sama, rasanya seperti tidak pernah benar-benar asing. Ini bukan karena tidak ada perubahan. Justru karena perubahan itu membuat mereka lebih mampu menghargai kedekatan yang dulu ada. Coba bayangkan dua orang yang dulu bertemu saat masih sangat muda. Mereka mungkin belum tahu arah hidup. Mereka mungkin masih digerakkan oleh emosi. Mereka mungkin belum memahami komitmen. Lalu hidup membawa mereka berpisah. Mereka menjalani tahun-tahun penuh pengalaman. Mereka belajar dari hubungan lain. Mereka belajar dari kegagalan. Mereka belajar dari kehilangan. Ketika bertahun-tahun kemudian mereka bertemu lagi, mereka bukan lagi dua orang yang sama. Mereka adalah versi yang lebih sadar, lebih tenang, lebih matang. Namun di balik semua perubahan itu, ada benang halus yang masih menghubungkan mereka. Benang yang dulu terbentuk di masa awal pertemuan, dan karena kedewasaan telah tumbuh, benang itu tidak lagi rapuh seperti dulu. Ia bisa menjadi lebih kuat, lebih stabil, lebih nyata.
Sahabat jiwa, teruslah dengarkan sampai bagian ini selesai, karena mungkin kamu sedang menyadari sesuatu yang penting, bahwa perasaan yang dulu ada tidak selalu harus hilang hanya karena waktu berlalu. Kadang ia justru menunggu hingga kedua orang menjadi cukup dewasa untuk memahaminya. Di titik ini, banyak orang berhenti melihat usia sebagai penghalang cinta. Mereka mulai melihat bahwa cinta yang matang sering justru lahir setelah perjalanan panjang. Setelah luka, setelah pembelajaran, setelah kegagalan. Dan jika ada seseorang dari masa lalu yang kembali hadir di kesadaran setelah semua itu, rasa yang muncul bisa jauh lebih jernih daripada dulu. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi penuh tuntutan, tidak lagi dipenuhi ketakutan kehilangan. Hanya ada pengakuan tenang, ada sesuatu di antara kita yang dulu nyata, dan mungkin masih nyata. Kesadaran seperti ini tidak selalu berarti harus kembali bersama. Kadang ia hanya berarti memahami kedalaman hubungan itu. Tetapi dalam banyak kisah manusia, ketika dua jiwa bertemu kembali dalam versi diri yang lebih matang, mereka melihat satu sama lain dengan cara baru. Dan mereka menyadari bahwa apa yang dulu belum bisa bertahan, mungkin sekarang memiliki peluang yang berbeda. Teruslah berada di ruang tenang ini, karena memahami bahwa usia tidak mampu menahan takdir jiwa adalah bagian penting dari perjalanan kesadaran tentang hubungan yang memang memiliki kedalaman lebih dari sekadar waktu. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering kali paling sunyi namun paling jujur dalam perjalanan rasa dua jiwa yang pernah terhubung, kenyataan bahwa ada seseorang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar melepaskanmu sepenuhnya dari ruang hatinya. Ini bukan tentang posesif, bukan tentang tidak bisa move on, bukan tentang terjebak masa lalu. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih halus, tentang jejak batin yang tidak tergantikan oleh siapapun yang datang setelahnya. Dalam hidup, seseorang bisa saja menjalin hubungan baru, mengenal orang lain, bahkan membangun kedekatan yang nyata. Secara luar, hidup berjalan. Tetapi di kedalaman tertentu, hati manusia memiliki kemampuan mengingat yang unik. Ia tidak selalu mengingat wajah, kejadian, atau detail cerita, ia mengingat rasa. Dan rasa tertentu, jika pernah menyentuh sangat dalam, seringkali tidak memiliki pengganti yang sama persis. Bayangkan seseorang yang pernah bertemu denganmu di fase hidup tertentu, fase di mana kamu hadir apa adanya, tanpa topeng, tanpa usaha berlebihan, tanpa tuntutan. Kamu tidak perlu menjadi versi terbaik untuk diterima. Kamu hanya menjadi dirimu, dan itu cukup. Bagi banyak orang, pengalaman diterima seperti itu jarang terjadi. Dan ketika terjadi, ia meninggalkan jejak yang sangat kuat. Orang itu mungkin melanjutkan hidupnya. Ia bertemu pasangan lain. Ia mencoba membangun kedekatan baru. Ia mungkin bahkan mencintai dengan tulus. Tetapi di kedalaman tertentu, ia menyadari sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan, bahwa pengalaman rasa bersamamu memiliki kualitas yang berbeda. Bukan berarti orang lain kurang. Bukan berarti hubungan lain salah. Hanya berbeda. Dan perbedaan itu tidak hilang. Sahabat jiwa, coba dengarkan bagian ini dengan sangat pelan. Ada orang yang dalam hidupnya pernah merasakan rumah di dalam kehadiran seseorang. Rumah bukan tempat fisik. Rumah adalah perasaan diterima sepenuhnya. Dipahami tanpa banyak kata, nyaman tanpa usaha, aman tanpa syarat. Jika seseorang pernah merasakan itu bersamamu, pengalaman itu akan tinggal lama di dalam dirinya. Ia mungkin tidak memikirkanmu setiap hari. Ia mungkin tidak mencari tahu tentangmu. Ia mungkin tidak menghubungimu. Tetapi di lapisan batin, yang lebih dalam, ada ruang yang tetap menyimpan kualitas rasa itu. Seperti seseorang yang pernah menemukan tempat sangat nyaman di dunia, lalu pergi, tetapi selalu ingat bagaimana rasanya berada di sana. Dan karena itu, banyak orang yang pernah memiliki hubungan jiwa yang dalam membawa satu kesadaran diam, bahwa ada seseorang yang tidak tergantikan dalam sejarah perasaannya. Tidak berarti paling sempurna, tidak berarti paling lama. Tidak berarti paling benar, tetapi paling khas, paling autentik, paling asli dalam pengalaman batin. Menariknya, seringkali orang tidak menyadari ini saat hubungan masih berlangsung. Kesadaran itu justru muncul setelah waktu berlalu, setelah mencoba hubungan lain, setelah merasakan berbagai dinamika. Lalu suatu hari ia menyadari, ada sesuatu yang dulu pernah kurasakan, dan tidak pernah terasa sama lagi. Kesadaran seperti ini tidak selalu menyakitkan. Kadang justru hangat, seperti mengenang musim tertentu dalam hidup yang sangat berarti.
Dan ketika kesadaran itu muncul, seseorang mulai memahami bahwa ia tidak pernah sepenuhnya melepaskanmu, ia hanya melanjutkan hidup sambil tetap membawa jejakmu di dalamnya. Sahabat jiwa, teruskan mendengarkan sampai bagian ini selesai. Karena mungkin kamu mulai menyadari sisi lain dari hubungan masa lalu, bahwa perpisahan tidak selalu berarti hati benar-benar berpindah. Kadang hati hanya membuka ruang baru tanpa menutup ruang lama sepenuhnya. Ini bukan berarti seseorang hidup dalam bayangan masa lalu. Tidak, manusia mampu mencintai lagi, bertumbuh lagi, dan bahagia lagi. Tetapi jejak hubungan tertentu tetap ada sebagai bagian dari struktur batin. Seperti lapisan yang membentuk siapa dirinya sekarang. Dan di titik ini, muncul satu kenyataan yang sangat manusiawi, bahwa dalam perjalanan hidup seseorang, mungkin ada satu atau dua orang yang selalu memiliki tempat khusus yang tidak tergantikan. Tempat yang tidak diisi ulang oleh siapapun. Bukan karena membandingkan, tetapi karena pengalaman batin itu unik. Jika kamu pernah menjadi orang itu bagi seseorang, kemungkinan besar ia tidak pernah sepenuhnya melepaskanmu. Ia hanya menyimpanmu dalam bentuk yang lebih tenang. Tidak mengganggu hidupnya, tidak menghalangi hubungan barunya, tetapi tetap ada sebagai bagian dari sejarah perasaannya. Banyak orang merasakan ini ketika secara tidak sengaja bertemu kembali seseorang dari masa lalu. Mereka terkejut oleh rasa akrab yang muncul begitu cepat, seolah lapisan waktu menghilang sesaat. Bukan karena mereka masih hidup di masa lalu, tetapi karena ruang batin yang menyimpan kenangan itu memang tidak pernah benar-benar ditutup. Dan di momen seperti itu, seseorang sering menyadari sesuatu yang jujur, bahwa hatinya tidak pernah sepenuhnya berpindah dari kualitas rasa yang pernah ada dulu. Ia mungkin berpindah dalam hidup, tetapi tidak sepenuhnya dalam kedalaman rasa. Sahabat jiwa, perhatikan pelan-pelan apakah kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu. Karena di antara dua jiwa yang pernah terhubung dalam, sering ada kesadaran diam di kedua sisi, aku tidak pernah benar-benar melupakanmu. Bukan sebagai obsesi, bukan sebagai penyesalan, tetapi sebagai bagian dari kisah yang membentuk siapa mereka. Kesadaran ini sering membawa kelembutan. Karena seseorang berhenti menolak masa lalunya. Ia berhenti berpura-pura tidak peduli. Ia berhenti mengatakan bahwa semua sudah hilang. Ia mulai jujur, bahwa ada seseorang yang tetap memiliki ruang di hatinya, meski hidup telah berjalan jauh. Dan menariknya, ketika dua orang yang saling menyimpan jejak ini bertemu kembali dalam hidup, mereka sering merasakan hal yang sama, bahwa di balik semua tahun yang berlalu, ada bagian dari mereka yang tidak pernah benar-benar berpisah. Teruslah berada di aliran kata ini, karena memahami bahwa seseorang mungkin tidak pernah sepenuhnya melepaskanmu adalah bagian penting sebelum kita melihat bagaimana pertemuan kembali bisa terasa seperti menemukan kembali rumah yang pernah dikenal jiwa. Sekarang, kita tiba pada bagian yang sering kali membuat banyak jiwa terdiam sejenak ketika mengalaminya, momen ketika dua insan yang pernah terhubung dalam akhirnya bertemu kembali, dan yang terasa bukanlah kecanggungan, melainkan keakraban yang anehnya masih utuh. Seolah waktu memang berlalu, tetapi sesuatu di antara mereka tidak pernah benar-benar berubah. Banyak orang membayangkan pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu akan terasa canggung, kaku, atau penuh jarak. Logikanya begitu, sudah lama tidak bertemu, hidup sudah berbeda, pengalaman sudah terpisah jauh. Seharusnya ada rasa asing, seharusnya perlu adaptasi ulang, seharusnya perlu membangun dari awal. Namun pada beberapa hubungan jiwa yang dalam, yang terjadi justru kebalikannya. Pertemuan kembali terasa seperti melanjutkan sesuatu yang pernah berhenti, bukan memulai dari nol. Bayangkan dua orang yang sudah bertahun-tahun menjalani hidup masing-masing. Mereka berubah, mereka bertumbuh, mereka mengalami banyak hal. Lalu suatu hari mereka duduk berhadapan lagi, mungkin karena kebetulan, mungkin karena pertemuan yang direncanakan. Dan dalam hitungan menit, mereka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, percakapan mengalir begitu saja. Tidak ada usaha keras untuk mencari topik. Tidak ada tekanan untuk terlihat menarik. Tidak ada rasa perlu menyembunyikan diri. Kata-kata muncul alami. Tawa datang tanpa dibuat, bahkan keheningan pun terasa nyaman. Sahabat jiwa, dengarkan pelan bagian ini. Rasa nyaman seperti ini bukan tercipta dalam satu pertemuan baru. Ia biasanya adalah lanjutan dari kedekatan lama yang tidak pernah sepenuhnya hilang. Kedua orang mungkin telah berubah, tetapi frekuensi dasar hubungan mereka masih saling mengenali.
Sering kali orang menggambarkan pengalaman ini dengan kalimat sederhana, rasanya seperti pulang. Pulang bukan berarti kembali ke masa lalu. Pulang berarti kembali ke rasa diterima, dipahami, dan menjadi diri sendiri tanpa usaha. Dan inilah yang membuat pertemuan kembali terasa sangat berbeda dari pertemuan baru. Dalam hubungan baru, orang biasanya masih menampilkan versi terbaiknya. Masih berhati-hati, masih menyesuaikan, masih membangun kepercayaan.